Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raudatul Mutmainnah, NIM S1M0250, kelas Pendidikan Kimia 3B, nomor absen 11. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang reaksi substitusi SN1 dan SN2 pada alkil halida. Sebelum membahas lebih lanjut, akan lebih baiknya kita mengetahui apa sih itu reaksi substitusi. Nah, jadi reaksi substitusi merupakan reaksi yang terjadi ketika suatu atom atau gugus yang merupakan preaksi menggantikan suatu atom atau gugus dari molekul yang bereaksi. Reaksi substitusi dapat terjadi pada atom karbon jenuh ataupun tak jenuh. Reaksi substitusi pada senyawa halogen organik melibatkan kehadiran nukleofilik dalam mekanisme reaksinya. Nukleofilik merupakan suatu spesies atom atau ion atau molekul yang kaya akan elektron sehingga ia tidak suka akan elektron tetapi suka akan nukleus atau inti yang kekurangan elektron. Reaksi substitusi ini lebih dikenal dengan nama reaksi substitusi nukleofilik. Reaksi substitusi nukleofilik mempunyai dua mekanisme utama, yaitu mekanisme SN1 dan mekanisme SN2. Kedua mekanisme ini mempunyai perbedaan dalam proses mekanismenya. Nah, baik, di sini kita akan membahas tentang mekanisme reaksi SN1 dan reaksi SN2. Yang pertama yaitu ada mekanisme reaksi SN1. Reaksi SN1 atau dikenal juga dengan reaksi unimolekuler biasanya terjadi pada atom karbon tersier atau atom karbon sekunder. Mekanisme reaksi SN1 ialah suatu proses substitusi di mana prosesnya meliputi dua tahap. Pada tahap pertama, ikatan pada substrat, yaitu ikatan antara karbon dan halogen putus sehingga terbentuk karbokation dan gugus pergi. Pada proses tahap pertama ini, reaksi berlangsung secara lambat. Pada tahap kedua, karbokation bergabung dengan nukleofilik dan menghasilkan produk sehingga pada tahap kedua ini mekanisme SN1-nya berlangsung secara cepat. Nah, di sini ada persamaan umum mekanisme reaksi SN1. Nah, di sini ada nukleofil dan juga ada sebuah substrat. Nah, di sini substratnya itu mengandung gugus pergi atau dilambangkan dengan huruf X. Nah, di sini gugus pergi akan melepaskan ikatannya dari atom karbon C. Nah, C yang ini seperti yang ditujukan kursor, C-nya itu mengikat 3 atom C lainnya atau T tersier. Nah, di sini ikatannya, gugus pergi itu akan melepaskan ikatannya dengan atom C tersebut. Kemudian terjadi keadaan transisi. Nah, di sini C tersebut akan berubah menjadi karbokation atau atom C yang bermuatan positif. Dan ikatan dengan gugus perginya itu akan terlepas. Nah, di sini karbokation atau C yang bermuatan positif tersebut akan diserang oleh nukleofil. Nah, tempat nukleofil menyerangnya itu di tempat di mana atom atau gugus pergi itu terikat sebelumnya. Jadi, yang tadinya di sini ada ikatan dengan gugus pergi. Nah, di sini tapi setelah lepas kemudian diserang pada tempat yang sama oleh nukleofil. Nah, di sini kemudian akan terbentuk produk di mana terjadi ikatan antara atom C tersebut dengan nukleofil. Nah, di sini ada contohnya. Nah, di sini ada atom C yang mengikat 3 atom C lainnya atau atom C tersier. Di sini ada 2,2 dimetil. Di sini, nah ini contohnya. Ada 2 metil 2 bromopropana.
Kemudian brom di sini itu akan berperan sebagai gugus pergi. Dia itu akan melepaskan ikatannya dengan atom C tersebut. Nah, ketika brom ini lepas dari atom C ini akan berubah menjadi karbokation atau karbon yang bermuatan positif dan juga menghasilkan gugus pergi atau bromin. Nah, di sini yang berperan sebagai nukleofil itu ada CH3OH. Nah, di sini CH3OH itu akan menyerang karbokation, kemudian akan membentuk ikatan dengan karbokation tersebut. Nah, ini akan berikatan dengan jadi nukleofil tersebut akan berikatan dengan karbokation tersebut. Nah, di sini karena produknya itu masih berupa ion, ada muatannya positif. Nah, H yang ini akan berikatan, akan tertarik oleh gugus lepas tadi, oleh Br. Dan itu akan tertarik dan akan membentuk produk menjadi asam bromida dan akan menghasilkan produk yaitu berupa ether. Nah, kemudian yang kedua ada mekanisme reaksi SN2. Reaksi SN2 atau biasa disebut bimolekuler ini biasanya terjadi pada atom karbon yang mengikat satu atom karbon lainnya atau dua atom karbon lainnya atau biasa disebut dengan atom karbon primer atau atom karbon sekunder. Substitusi bimolekuler melibatkan tumbukan nukleofil dengan karbon substrat yang mengandung gugus pergi. Nah, di sini jadi mekanisme reaksi SN2 ialah proses mekanisme yang dilakukan dalam satu tahap, di mana ketika ikatan pada gugus pergi mulai putus bersamaan dengan terbentuknya ikatan pada nukleofilik. Jadinya reaksinya itu serentak. Jadi tahap reaksinya itu terjadi secara serentak. Nah, di sini ada persamaan umum mekanisme reaksi SN1. Nah, di sini ada nukleofilik dan juga ada sebuah substrat. Nah, di sini substrat tersebut mengandung gugus pergi. Nah, di sini gugus perginya itu akan lepas dari atom C yang ini. Dan secara bersamaan nukleofil itu akan masuk dan menyerang dari belakang. Jadinya karena dia itu lowong, jadinya dia itu akan menyerang dari belakang. Dan gugus ini lepas. Proses yang terjadi antara ketika gugus pergi ini lepas dan nukleofil itu menyerang dari belakang itu terjadi secara bersamaan. Nah, di sini ada kemudian akan terjadi keadaan transisi di mana gugus pergi itu akan lepas secara bersamaan, maka nukleofil itu akan menyerang dari belakang. Nah, kemudian akan terbentuk sebuah produk di mana pada tahap ini produknya itu terbentuk terbaliknya itu akan mengalami reaksi inversi yang tadinya misalnya R akan berubah jadi S. Contohnya yaitu ada di sini ada R2 bromometana. Nah, di sini Br bromo akan berperan sebagai gugus pergi. Nah, di sini nukleofilnya itu ada OH-. Nah, OH- ketika Br ini melepaskan ikatan dengan atom C yang ini, maka nukleofil atau OH- itu akan menyerang dari belakang secara bersamaan. Nah, di sini akan terjadi tahapan yang ini transisinya, Br itu akan lepas secara bersamaan, maka akan masuk langsung nukleofil OH- tersebut dan akan menghasilkan produk yang berupa inversi yang tadinya R2 bromometana menjadi S2 etanol dan Br-. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.